warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, ya, Kediri, tepatnya di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren. Pun jamaah hadirin undangan, baik yang di majelis maupun yang di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada kata yang pantas dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim khusus tentang ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid, yang materi kita pada malam hari ini adalah apa akibat bagi manusia tatkala di dunia tidak mau untuk mendekat dan bertemu Tuhan yang Maha Esa. Apa akibat satu manusia ketika saat di dunia tidak mau hatinya merapat, mendekat untuk bertemu Tuhan? Nyun sewu, tidak mengurangi rasa hormat dumateng Bapak Operator refep dicilikno didik. Refep. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu, di dalam ajaran Islam ada dua poros atau dua jalur. Pertama, jalur syariah atau jalur untuk mendidik jasmani kita supaya melakukan segala hal apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala hal apa yang Allah larang. Tapi saya tidak berbicara di ranah ini, enggak. Saya berbicara di ranah jalur dinut tauhid, agama yang mengajarkan ruhaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan, untuk mengesahkan pada Allah,
Dan ini juga telah Allah sampaikan terhadap seluruh nabi dan rasul untuk membawa visi dan misi ketuhanan. Dan ini merupakan satu wahyu yang paling inti. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum dirimu, berarti termasuk dirimu, kecuali ilayya annahu la ilaha illa ana, harus menyampaikan tentang ketuhanan ana. Ini supaya apa? Fa'budun, supaya umat manusia ini betul-betul ketika saat di dunia hatinya itu bisa nyawiji, bisa mengesahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Dari saudaraku yang ada di Nasrani, sebutan Tuhan Allah, Islam Allah, Hindu beda lagi, Buddha beda lagi. Nama ini jangan dijadikan sebagai fanatik egoisme, akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan. Orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain tentang masalah ajaran atau tentang masalah agama manakala orang itu sudah sampai pada ajaran ketuhanan. Saya ulang, orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain terkait masalah kepercayaan atau agama kecuali orang itu sudah masuk di dalam pengajaran ketauhidan atau ketuhanan. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara tentang ketuhanan, itu kita harus meletakkan bendera. Yang tadinya ada bendera berwarna ini, berwarna itu, diletakkan dulu. Status sosial diletakkan dulu. Baru ketika kita masuk di dalam pengajaran tauhid atau ketuhanan, bisa kita menerima. Sebab dengan ajaran tauhid ketuhanan inilah Anda akan bisa mengenal dalam diri Anda tentang nafsu, tentang diri Anda siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami hadir di sini untuk mempersatukan umat manusia yang asalnya hati masih ada hasud, rasa benar sendiri, rasa pangkat sendiri, rasa kaya sendiri, rasa bisa sendiri. Ini nanti akan gengsir, ini nanti dengan sendirinya akan sumeleh. Disitulah nanti jenengan akan menemukan kedamaian hidup yang hakiki. Disitulah nanti Anda akan menemukan satu kebahagiaan yang kekal. Sebab kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal hanya satu: bertemu terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Sebelum kami masuk dalam pembahasan surat Al-Ankabut, Pak, ini di dalam Al-Quran membahas tentang materi kita. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22, 23. 3 ayat. Tolong yang punya paketan dibuka. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22 dan 23. Sebelum kami masuk di materi itu, ketahuilah Bapak Ibu, entah kita sebagai umat manusia beragama apapun, manusia hatinya, jiwanya digolongkan 2. Ada jiwa manusia yang hatinya itu bergantung, selalu rindu, ingin berjumpa kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam yang hatinya seperti ini, dimanapun dia berada, fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah, hatinya selalu ingat tentang ilahun wahid. Allah wujudnya adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, itu sangat dekat pada kita. Bahkan di dalam surah Al-Hadid Allah bersabda, wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Dekatnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri kita. Ini di awal dan di akhir segala hal acara. Artinya segala hal apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu bersumber dari ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Jikalau hati seseorang yang pertama ini bergantung terhadap Tuhannya, maka setiap saat dan waktu hati itu ada koneksi, ta'alluq, hubungan terhadapnya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatinya dalam kondisi terang benderang. Ini dalam Islam disebut ilmu tasawuf loh Pak ya. Jadi saya mohon maaf tidak membedah di dalam jalur ilmu syariah, tapi saya membedah di dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat yang di dalam Al-Quran disebut